Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Saya Dika Darmansyah dari Prodi D3 Perawatan FLUP akan memberikan materi di pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah komunikasi terapeutik ya, komunikasi keperawatan ini dengan tema komunikasi terapeutik misalnya. Jadi pembelajaran hari ini rekan-rekan cukup mendengarkan apa yang coba saya sampaikan ya, terkait dengan bagaimana teknik komunikasi terapeutik, kemudian ada tema yang lain juga nanti akan coba saya sampaikan ya. Mohon disimak dan tentunya jangan sampai ada yang terlewat penyampaian yang dari saya sampaikan. Kemudian untuk subtema pada hari ini setidaknya ada tiga subtema untuk materi komunikasi terapeutik. Sebetulnya ini hanya melanjutkan saja karena tema sebelumnya juga sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya ya, tentang pengertian jenis dan sebagainya. Tiga hal ini yang pertama adalah teknik komunikasi terapeutik ya. Di sini kita harus belajar tekniknya seperti apa, secara teorinya dulu. Kemudian nanti ada fase, yang kedua fase dan tahapan dalam hubungan terapeutik, dan yang ketiga adalah bagaimana hambatan yang terjadi saat komunikasi terapeutik dilakukan. Nah tentunya saya butuh kerjasama dengan seluruh mahasiswa-mahasiswi sekalian untuk nanti di akhir kalaupun ada diskusi bisa disampaikan melalui laman spot.upi.edu ya, supaya bisa interaksinya juga bisa saya pantau di sini. Jangan lupa untuk absensi juga diisi terlebih dahulu melalui ketua kelas atau koordinator mata kuliah ya. Lanjut materi yang pertama tentang teknik komunikasi terapeutik ya. Di mana komunikasi terapeutik ini tentunya tidak bisa sembarangan dilakukan. Bukan hanya komunikasi sosial semata, tapi jauh lebih dari itu, yaitu bentuk komunikasinya harus terapeutik. Nah, itu yang akan kita bahas untuk hari ini ya. Ada banyak komunikasi yang kita lakukan ya, terutama perawat itu harus menguasai teknik-teknik komunikasi yang terapeutik ya, sehingga nanti ketika berinteraksi dengan klien menjadi sebuah hal yang baik tentunya ya. Komunikasi ini mencapai sebuah tujuan yang diharapkan oleh perawat ya. Ada banyak tekniknya, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tekniknya adalah mendengarkan dengan penuh perhatian secara atau listening ya, mendengarkan dengan penuh perhatian ya, merupakan sebuah upaya untuk mengerti seluruh pesan verbal dan non-verbal yang sedang dikomunikasikan oleh perawat ya. Sikapnya bagaimana ditunjukkan oleh perawat ya. Yang pertama, pandang klien ketika berbicara ya, pandang klien ketika berbicara ya. Jangan sampai mata kita tidak memandang klien. Pertahankan kontak mata, tubuh, menunjukkan perhatian dengan tidak menyilangkan kaki atau tangan ya, menggunakan tangan seperti ini tidak ya, tapi sikap tubuhnya perhatian. Yang berikutnya, hindarkan gerakan yang tidak perlu, misalkan pegang mata, hidung, telinga, rambut gitu ya, itu hindarkan ya. Kemudian angkat kepala jika memang klien membicarakan hal yang penting. Baik itu ya, mantap ya. Condongkan tubuh ke arah lawan bicara, jangan menjauh ya, walaupun memang kondisi sekarang kita jaga jarak, tapi tetap untuk interaksi kemudian perhatian listening harus kita perhatikan. Berikutnya yang kedua, menunjukkan penerimaan atau accepting ya. Menerima ini tidak berarti menyetujui. Menerima berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain ya, tanpa menunjukkan keraguan atau tidak setujunya ya. Sikapnya bagaimana ya, contohnya mendengarkan tanpa memutus pembicaraan, biarkan klien atau keluarga pasien berbicara terlebih dahulu kepada perawat ya, jangan dipotong ya. Berikan umpan balik verbal yang menampakkan sebuah pengertian. Pastikan bahwa isyarat non-verbal cocok dengan komunikasi verbal ya. Menghindarkan berdebat ya, mengumpan kepala atau katakan ya saja, saya mengerti dengan yang Bapak Ibu sampaikan ya. Yang ketiga adalah berikutnya, menanyakan pertanyaan yang berkaitan untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai klien. Paling baik jika pertanyaan ini dikaitkan dengan topik yang bicara. Dan gunakan kata-kata dalam konteks sosial budaya klien.
jangan lupa itu. Kita harus perhatikan pertanyaan yang berkaitan. Mengulang berikutnya ini. Jadi ada repeating, restarting. Mengulang ini teknik mengulang kembali ucapan klien dengan bahasanya perawat. Teknik ini dapat memberikan makna bahwa perawat memberikan umpan balik sehingga klien mengetahui bahwa pesannya itu dimengerti dan mengharapkan komunikasi bisa berlanjut. Jadi dengan teknik repeating ini menggunakan bahasa yang perawat. Saya sampaikan contohnya. Klien mengatakan saya tidak nafsu makan, seharian saya belum makan. Kemudian perawat mengulangi, jangan diulangi kata tadi, tapi Bapak mengalami gangguan untuk makan, padahal kan kalimatnya beda, maksudnya sama-sama tidak makan. Bapak mengalami gangguan untuk makan, nah, itu respon dari perawat. Yang berikutnya klarifikasi. Teknik ini dilakukan jika perawat tidak mengerti atau mendengar tidak jelas, melihat tidak jelas apa yang dibicarakan atau dilakukan oleh klien. Bisa dengan kalimat contohnya oleh perawat, coba jelaskan kembali apa yang Bapak maksud. Jadi ada penekanan, coba jelaskan kembali, coba lakukan kembali. Itu berupa klarifikasi ya. Misalkan perawatnya tidak secara jelas untuk melihat atau mendengar respon klien sebelumnya. Kemudian berikutnya ada focusing, yaitu memfokuskan supaya membatasi bahan pembicaraan menjadi lebih spesifik dan mudah dimengerti baik oleh pasiennya, klien kita ataupun para kita sendiri. Misalkan kliennya itu mengatakan, ya beginilah nasib saya, teraniaya, banyak pikiran, sakit, saya hidup menderita dan sebagainya. Itu kan terlalu luas ya apa yang disampaikan klien. Perawat harus bisa memfokuskan kalimat seperti ini contohnya. Coba ceritakan bagaimana perasaan ibu sebagai wanita. Bisa. Coba ceritakan bagaimana perasaan ibu saat ini, perasaan bapak saat ini. Difokuskan supaya pasiennya tidak mengutarakan pendapat yang terlalu berlebihan atau di luar pembicaraan inti. Kemudian merefleksikan atau memberikan reflecting feedback. Ya. Perawat perlu memberikan umpan balik ini kepada klien dengan menyatakan hasil pengamatan, sehingga dapat diketahui apakah pesan ini dapat diterima dengan benar. Misalkan kelihatan nih ibunya tampak setelah interaksi dengan perawat, ibunya atau bapak terlihat sedih. Ya. Coba ditanya, apakah ibu atau bapak merasa tidak senang apabila ibu misalkan berada di rumah sakit. Ya, jadi memberikan umpan balik dari respon pengamatan yang dilihat oleh perawat terhadap klien atau pasien. Berikutnya berikan informasi, ya, menyampaikan informasi penting melalui sebuah pendidikan kesehatan. Memberikan informasi penting ini bisa memfasilitasi klien untuk membuat sebuah keputusan. Berikutnya adalah ada teknik yang namanya silence, ya, ini atau diam. Ya. Maksudnya perawat ini memberikan kesempatan klien untuk bisa mengorganisasikan pikiran. Ya. Dengan adanya diam atau silent ini memberikan kesempatan, ya. Kesempatan jeda waktu sama-sama mengorganisasikan pikirannya untuk langkah selanjutnya dan bicara berikutnya. Berikutnya identifikasi tema, ya, dari banyak yang disampaikan oleh pasien, oleh kliennya, maka coba simpulkan ide pokok atau ide utama yang telah dikomunikasikan secara singkat. Ya. Misalkan saya paham terhadap masalah Bapak. Bapak merasa anak-anaknya dewasa telah meninggalkan Bapak sakit di rumah sakit, misalkan di rumah tidak dirawat. Ya. Nah, berikutnya apa masalah ini bisa kita selesaikan bersama-sama, Bapak? Nah, misalnya seperti itu. Jadi, berdasarkan cerita yang disampaikan oleh pasien atau kliennya, kita di ujung, di akhir pembicaraan, simpulkan ide pokok utama dan tawarkan bersama-sama untuk melakukan intervensi keperawatan yang baik. Berikutnya ada berikan sebuah penghargaan. Reward ini upaya untuk menghargai klien, ya, tidak harus berbentuk uang atau materi, ya. Misalkan saya perhatikan ibu sudah lebih segar dan sehat, ya. Selamat ya ibu, sepertinya sudah akan sembuh nih, sebentar lagi akan pulang ke rumah. Itu ada sebuah penghargaan, memberikan motivasi terhadap pasien. Berikutnya adalah menawarkan diri, ya.
klien mungkin belum siap ya berkomunikasi secara pribadi. Tapi perawat harus seringkali menawarkan kehadiran nih, rasa tertarik supaya terjadi sebuah trust. Teknik menawarkan diri ini harus dilakukan tanpa pamrih. Memberikan kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Kalau memang sekiranya klien ingin menyampaikan, berikan kesempatan, stimulus klien, ambil inisiatif untuk membuka pembicaraan agar pasien klien menyampaikan apa yang dia sampaikan. Kemudian menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan, ya kliennya diam, kita Bu coba lanjutkan. Ya, kemudian bagaimana Bu? Jadi ceritakan lagi Bu pada saya tentang yang tadi bisa rasakan selama ini. Berikutnya refleksi, ya. Anjurkan klien untuk mengungkapkan serta menerima ide dan perasaan sebagai bagian dari dirinya sendiri. Ya. Bagaimana menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Itu contoh refleksi. Humor juga boleh ya diselingi ya supaya adanya keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi. Itulah beberapa teknik yang bisa dilakukan ya. Next, masuk ke subtema berikutnya, yaitu apa tahapan dari hubungan dan komunikasi terapeutik perawat dan klien. Ada 4 ya. Ada pertama fase interaksi, prainteraksi, fase orientasi introduksi, fase kerja, dan fase terminasi ya. Pada fase prainteraksi ini fasenya persiapan sebelum berinteraksi dengan klien atau pasien ya. Ekspor perasaan perawatnya ya. Kemudian analisis kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua orientasi ini ya. Awal interaksi antara perawat dan klien, merencanakan apa yang dilakukan pada fase selanjutnya. 3 fase kerja. Nah ini karena menyangkut kualitas hubungan perawat klien dalam masa perawatan, adanya tindakan untuk mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan bersama. Terakhir ada fase terminasi, jangan lupa ya. Berikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan keberhasilan dirinya dalam mencapai tujuan dari perawatan, mengungkapkan perasaan. Selanjutnya perawat merencanakan tindak lanjut pertemuan dan membuat kontrak pertemuan selanjutnya bersama. Kemudian ada beberapa hambatan dalam komunikasi terapeutik. Ada resisten. Ya. Di sini upaya klien untuk tidak menyadari aspek penyebab cemas. Hal ini terjadi akibat dari ketidaksediaan klien untuk berubah ketika kebutuhan untuk berubah telah dirasakan. Ada resisten, ya. Ada daya gitu ya. Supaya sehingga tidak berubahnya akan sulit. Yang berikutnya adalah transparansi ya. Penugasan yang tidak disadari terhadap orang lain yang berhasil perasaan dan perilaku yang pada dasarnya berhubungan dengan figur yang penting di masa lalu. Ada transparansi itu figur orang tuanya, figur kakek nenek itu masih melekat ya. Itu transparansi ya. Transparansi. Berikutnya adalah counter transparent ya, kebuntuan terapeutik yang dibuat oleh perawat. Jadi ada reaksi perawat terhadap klien yang berdasarkan pada kebutuhan, konflik, masalah, dan pandangan mengenal dunia yang tidak disadari oleh perawat. Ya, ini biasanya terjadi pada perawatnya kalau counter transparent. Kemudian berikutnya adalah boundary violation ya, ada pelanggaran batas terjadi jika perawat melampaui batas hubungan yang terapeutik yang membina hubungan sosial, ekonomi, atau bahkan sampai ke hubungan personal dengan klien. Ini ada pelanggaran batas ya. Ini adalah 4 hambatan dari terjadinya komunikasi terapeutik ya. Ini yang harus dihindari sebisa mungkin oleh perawat dan juga pasien. Nah itulah materi untuk komunikasi terapeutik. Lengkapnya nanti silahkan mengeksplor lebih lanjut tentang teknik-tekniknya, dan ini perlu dicontohkan dan dipraktekkan oleh mahasiswa-mahasiswa sekalian. Setelah mendengarkan melihat video ini, silahkan praktekkan komunikasi terapeutik ya. Praktekkan terapi terapeutiknya, tuliskan nanti hambatan ketika melakukan komunikasi terapeutik di rumah masing-masing dengan keluarganya ataupun dengan siapapun yang terdekat dengan Anda saat ini ya. Cantumkan apa yang menjadi hambatan masalah ketika melakukan komunikasi terapeutik di laman Spot2P dalam bentuk esai ya. Esai langsung ketika di sana bagaimana hambatannya, kapan dilakukannya, dengan siapa komunikasi ini dilakukan, berapa lama, topiknya apa. Nah ini menjadi penting ya. Jadi silakan mahasiswa sekalian laksanakan tugas ini dengan menuliskannya, mengetikkannya di laman Spot2P.edu. Hari ini juga setelah selesai perkuliahan harus sudah terupload masing-masing ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.